Jelaskan bahwa yang dijajah itu rata-rata komunitasnya Muslim. Yang penjajah itu dalam bahasa tanda kutip bukan kafir. Ketika Inggris menjajah Afghanistan, Pakistan, kemudian daratan Hindustan, kemudian ada Prancis yang kemudian ada ekspansi ke Arab dan sebagainya. Ada beberapa negara Eropa yang kemudian menjajah Asia. Ini juga merupakan titik awal dari mereka ketika masa Renaissance itu muncul, sehingga umat Islam yang minoritas itu menjadi bangsa yang dijajah. Semangat itu lahir. Kalau Pan-Islamisme itu kalau nggak salah saya itu Jalaluddin Afgan ya, Jalaluddin Afgan. Kesamaan pemikiran itu ada. Bagaimana sikap? Cuma bicara persoalan ideologi, kami juga tidak mendalami Pan-Islamisme seperti apa. Mungkin Bang Irfan bisa menjelaskan. Yang jelas bahwa pergerakan awal ketika ingin memerdekakan bangsa sendiri yang dipelopori baik melalui Syarikat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Syarikat Islam adalah komitmen dari Kiai Haji Samanhudi, kemudian Haji Omar Said Sokro Aminoto, kemudian beberapa sultan-sultan yang ada di Kerajaan Nusantara. Ini komitmen-komitmen awal yang kemudian meledak dan terdeklarlah di tahun 1945 menjadi proklamasi kemerdekaan. Kemudian yang kedua menyangkut dengan apa tadi, calon presiden ya. Kader-kader lah, maksudnya sebagai SI. Iya, Pak. Kita sebenarnya ingin memiliki pemikiran, bukan dalam bentuk barang yang ditawarkan. Pemikiran yang dilahirkan oleh dalam tanda kutip ini Anies Baswedan yang terus bersama-sama dengan Syarikat Islam ini punya satu kesamaan. Nah, Anies itu kan perlu ruang, calon presiden itu perlu ruang. Siapa yang punya landasan hukumnya apa? Pak Baru istilahnya punya landasan hukumnya agar bisa dicalonkan. Nah, landasan itu adalah partai politik. SI itu memang pernah menjadi partai politik, tapi kemudian SI itu berubah kembali, tidak lagi menjadi partai politik, hanya sebagai organisasi masyarakat. Dan kemudian ketika ada tokoh-tokoh SI ini masuk ke dalam wilayah politik, SI harus ikut mendukung sepenuhnya. Apa yang didukung oleh SI merupakan sebuah gagasan, pemikiran. Walaupun kemudian pemikiran-pemikiran di backup oleh ruang politik, ada partai-partai tertentu yang kemudian menginisiasi untuk membuat sebuah dukungan. Bagi kita SI bukan berarti ada sebuah kerjasama politik, itu tidak ada. Yang saya lihat dan saya sempat komunikasi dengan Pak Hamdan, bagaimana sikap Pak Ketum Presiden menyangkut dengan dukungan terhadap seseorang di dalam Pilpres 2024. Beliau masih mengatakan bahwa kita masih menjaga jarak dengan semua partai politik. Tapi ketika bicara ketokohan dan itu terwakili ide-ide SI, kenapa tidak kita mendukungnya? Kira-kira demikian. Terima kasih. Bang Irfan bisa nambah, Bang Irfan. Baik, terima kasih. Tidak bisa kita pukuli pada dasarnya apa yang dilakukan oleh Haji Sokro itu. Beliau terinspirasi salah satunya oleh pergulatan di Timur Tengah dengan adanya Pan-Islamisme. Kenapa? Kalau kita lihat aja Syarikat Islam, Syarikat itu kan berarti perkumpulan Islam. Hingga kalau seandainya ada sebuah kemarin saya masih ingat kecerdasan daripada Haji Sokro itu ketika membuat perkataan. Pertama, ketika berbicara tentang kemerdekaan sejati, persatuan umat, gitu aja. Kemudian ada hal-hal yang sepertinya kita itu kalau seandainya itu pun yang disampaikan oleh ringkes ya, bahwa ada kita di dalam hidup ini kan take and give ya, beri menerima, saling memberikan inspirasi yang disampaikan. Bisa dilihat mungkin dari slide bahwa salah satu dasar perjuangan SI adalah asas kerakyatan, persamaan. Haji Sokro menyadari bahwa Nusantara ketika beliau misalkan melihat fenomena yang ada, mayoritas adalah Muslim gitu kan ya. Makanya yang harus dibangun, yang menjadi kenapa Syarikat Islam dalam perjalanan sejarahnya begitu cepat gitu kan ya, memperoleh massa yang banyak,
Ya karena punya satu kesamaan yang sama, yaitu sesama Muslim. Terikatnya itu ya Islam. Kenapa sampai sekarang logo kita itu adalah 2 kalimat syahadat gitu kan ya. Nah sebetulnya kalau seandainya kita lihat realita kekinian, syarikat Islam ini, makanya saat sekarang orang ada yang di Muhammadiyah masuk syarikat Islam monggo gitu kan, NU masuk syarikat Islam oke gitu kan. Siapa sih yang akan menolak 2 kalimat syahadat sebetulnya? Kita tidak pernah membahas tentang furu'iyah, tidak pernah membahas misalnya perbedaan mazhab. Ada sebuah yang sering disampaikan oleh senior saya di Jakarta, Bang Josan ya, Saprudin Josan. Dalam satu ketika pernah misalkan di SI ini sholat subuh. Subuh ini imamnya kunut, besok diganti lagi nggak kunut, nggak pernah ribut gitu kan ya. Karena memang sudah terbiasa gitu kan di SI seperti itu. Mungkin ya di tempat yang lain bisa saja gitu kan ya. Nah itu gitu kan ya. Berbicara tentang pan-islamisme gitu kan ya. Makanya dulu kita pernah punya Pak Wahab Hasbuloh itu adalah Ketua Syarikat Islam Abdeli Mekah gitu kan. Siapa sih Pak Wahab Hasbuloh? Kalau kita berbicara beliau yang sebetulnya menjadi penggerak daripada ormas di kita gitu kan, ormas saudara kita yang lain. Nah kemudian ada namanya sejak kemarin Mukernas namanya konsep back to azimut. Back to azimut itu di apa namanya? Kalau seandainya kembali ke akar rumput, back to azimut itu SI akan senantiasa ada dan mewarnai pergerakan Republik sesuai dengan kondisi yang memang dibutuhkan. Awal mula SI bangkit adalah syarikat dagang, karena memang kondisi 1905 ketika itu terjadi dominasi yang sangat kuat daripada kaum Cina yang di-backup oleh penjajah. Maka ketika itu muncul dagang. Kemudian dalam perkembangan ketika tahun 1911, 1912 dagangnya hilang menjadi syarikat Islam. Kemudian selanjutnya kesininya kita 1916 menjadi Partai Syarikat Hindia Timur gitu ya. Kenapa? Karena orang-orang SI melihat sebetulnya saat ini yang dibutuhkan dalam perjuangan untuk memerdekakan itu apa gitu kan ya. Nah makanya konsep paham dan sekarang adalah back to azimut. Back to azimut itu SI akan menempatkan posisi di mana ketika itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sekarang makanya back to azimutnya itu adalah dakwah ekonomi, karena kondisi saat ini yang memang bisa dikatakan rentan terjadi adalah kondisi ekonomi kita yang bisa dikatakan hancurlah luluh lantak gitu ya. Kemudian kalau seandainya misalkan bagaimana dengan politik gitu ya. Kemarin sebetulnya Pak Hamdan membuat sekolah namanya sekolah politik gitu ya. Kenapa? Diharapkan ketika tadi disampaikan, makanya kita kenal bahwa Horst Cokro itu adalah guru bangsa. Beliau menolorkan beberapa tokoh-tokoh bangsa gitu ya. Soekarno, Alimin, Muso, Semaun, termasuk tadi Kartus Wiryo, Tan Malaka gitu kan ya. Kenapa ya? Karena muaranya dari sana gitu. Nah diharapkan gitu kan ya, sekarang pun kemarin Pak Hamdan membuat sekolah bangsa itu, jadi nanti yang dikenalkan oleh SI itu adalah high politik gitu kan ya. Mereka semua menyebar kemana, tapi ketika sudah menjadi pucuk-pucuk pimpinan, mudah-mudahan bisa bersatu kan. Apalagi tadi kalau disampaikan oleh Pak Zul gitu kan ya. Kita kalau saya berbicara nih realita ya. Beberapa bulan kebelakang saya dipanggil oleh salah orang anggota DPR RI. Beliau menyampaikan kondisi realita Indonesia saat ini, bahwa yang saat ini berkuasa mereka sedang memikirkan supaya bisa berkuasa 10 tahun ke depan. Sekarang yang berkuasa. Kemudian kalau seandainya kita lihat kondisi saat ini, kita bicara secara ekonomi. Kita bicara secara ekonomi bahwa sudah sering paham dan menyampaikan kita ekonomi itu kalau kita berbicara kepemilikan, mungkin piramidanya piramida terbalik gitu ya. Sedikit orang yang menguasai kue yang sangat besar. Itu tidak bisa dirubah kalau kita hanya berjuang dalam sisi ekonomi gitu ya. Yang bisa membuat perubahan adalah gerakan politik gitu kan, 2024.
Dia yang kemudian memanggil saya itu menyampaikan, anak saya disekolahkan di Boston katanya. Dari 100 orang yang sekolah di Boston orang Indonesia, ditanya berapa orang Indonesia, hanya sekitar 2 orang. Berapa orang Muslim? Hanya anak saya 1. Berarti 98-nya adalah kebanyakan orang-orang keturunan. Artinya apa? Mereka itu ketika misalnya sekolah di sana, kemudian secara level pendidikan yang lebih tinggi segala macam, memang sudah disiapkan untuk memang mereka terus-menerus menguasai republik ini, gitu kan ya. Secara tadi katakan supply chain management juga disampaikan, kekuasaan dominasi ekonomi kalau dulu mereka kuat karena pengaruh daripada Orde Baru, kemudian sokongan daripada tentara, sekarang mereka sudah bermigrasi menjadi sebuah kapitalisme global. Mereka menguasai secara profesional. Nah, yang bisa membuat itu adalah perubahan politik. Sekarang semua umat, kalau saya berpikir, harapan kita yang disampaikan oleh Pak Anies. Sementara kita dibatasi oleh namanya presidensial threshold, gitu kan ya. Memang saya mengalami ketika tahun 99 euforia bagaimana orang SI-nya kemudian misalkan berhenti, kemudian bikinlah jadi namanya PSII gitu. Sekian tahun orang SI ada yang di Golkar, ada yang di P3 gitu kan ya. Ketika disuruh balik nggak semudah itu gitu kan ya. Nggak semudah itu kan, ada yang di P3 suruh kembali gitu. Kenapa? Karena P3 dulu kan yang mendirikan adalah PSI gitu kan ya. Tapi ketika mereka sudah bercokol menjadi pemimpin di P3, tidak semudah itu kemudian melepaskan, kemudian membesarkan SI. Makanya ketika itu PSI hanya mampu di pusat dapat 1 kursi, kemudian saya di Kabupaten Bandung hanya dapat 1 kursi. Padahal kalau flashback tahun sekitar 50 kita dapat 7 kursi gitu. Di pusat pun sama gitu kan. Nah inilah gitu kan ya. Makanya paham, dan ketika beliau memimpin SI melihat ke belakang, kalau kita terus memaksakan bahwa SI itu langsung berpolitik praktis, yang ada bukan semakin besar, semakin kecil. Pertarungan bahkan semakin tajam. Pertarungan semakin tajam karena bukan dengan orang luar, justru dengan orang sendiri. Makanya mulailah sekarang menarik diri. Nah itulah namanya konsep back to azimut. Kita coba berpikir gitu kan ya, apa sih yang dibutuhkan umat? Memang saat ini kalau sering saya ketika dialog dengan beliau, SI sekarang lebih banyak berbicara tentang dakwah ekonomi. Memang tidak akan langsung instan gitu kan ya, dapat hasil. Tapi kalau tidak ada yang memulai, mau kapan masyarakat Indonesia ini mulai dengan ekonomi? Malam saya berbicara dengan teman-teman muda muslim, kebanyakan kita kalau kuliah ujungnya apa? Cari kerja. Jarang orang ketika kuliah spiritnya ingin bangun pabrik, ingin usaha. Kemudian tadi ayahanda Pak Bahrul, bagaimana sekarang kita berbicara ekonomi kecil. Ketika mereka butuh modal masuk ke bank, tidak memenuhi persyaratan bank, gitu kan ya. Nah, itulah yang sebetulnya yang harus kita bangun lewat SI, lewat Muda Muslim, Wanita Serikat Islam, semua bareng-bareng gitu kan. Bagaimana semua itu memberikan kesadaran bahwa kita lahir dari sebuah negara yang kaya, kita terlahir dari sebuah gen yang benar-benar berjuang. Kita harus mandiri dalam berpikir, terutama dalam berekonomi. Saatnya sekarang kalau seandainya kita langsung masuk politik dalam kondisi perpolitikan seperti ini, kalau Pak Bang Yulijar menyampaikan demokrasi itu tidak mudah gitu kan. Nah itu gitu kan ya, yang bisa saya sampaikan. Memang saat ini kenapa kita tidak berpolitik praktis? Pak Hamdan pernah menyampaikan, jangan jauh-jauh lah, para Harjo Cakraningrat sebelum Pak Hamdan, beliau menyampaikan seluruh tabungan saya habis untuk mengibarkan PSI, Partai Syarikat Indonesia gitu kan. Artinya apa? Tidak mudah gitu kan dalam politik. Makanya harus kita bangun sekarang ini sesuai yang disampaikan oleh Pak Hamdan adalah bagaimana kita menyemaikan dakwah ekonomi. Mudah-mudahan dari kekuatan ekonomi kemudian melek gitu kan ya.
Sehingga ketika itulah gitu kan, kita akan lebih mudah lagi membawa kemerdekaan dalam sisi politik. Sekian. Siap. Baik, terima kasih Bunda Ketua DPWSI, Bunda Heran dan Bunda kita sudah di Bunda ya. Baik, kita sudah di penghujung karena memang pertama kita akan persiapan pelantikan. Ya, pelantikan kita Bunda, kita pelantikan karena tidak mengundang dari luar, dari kaum kita memang, dari Kertasi, dari WSI, dari SI saja, kemudian dari Majelis Fatwa dan Dewan Pertimbangan Pemuda Muslimin. Kita tidak undang dari luar dengan harapan bahwa biar kita aja dulu internal, karena memang sudah kita perlu briefing sendiri, perlu perbaikan dari dalam aja dulu, tidak perlu kita sampaikan keluar. Bahkan kemarin saya laporkan itu kita juga tidak mengundang KMPI, ya karena itu ya. Saya sampaikan kita tidak mengundang KMPI yang menjadi induk organisasi pemuda. Ya, kita coba main dengan cara lain dengan KMPI. Baik, mungkin itu Nawar, kenapa sih politik yang disebarkan, kenapa sih nampaknya ada kontradiksi antara kitanya ke OKP, ke organisasi masyarakat, tapi di sisi lain kita pun partai politik. Nah, itu tujuannya tadi ya. Itu yang membuat sebaran-sebarannya seperti itu. Ada orang di P3, ada orang yang di Nasdem, ada orang yang di PKS, ada orang di mana silakan. Yang di Gerindra, yang penting dia bisa mewarai, jadi paling tidak dia bisa menyuarakan kali-kali Islam di wilayah mereka masing-masing. Mungkin itu ya, karena mohon maaf ya, ini kegiatan yang kita lakukan untuk yang pertama dalam Pegadaian, dan insya Allah masing-masing kabupaten kota akan melakukan Pegadaian, karena Pegadaian sebenarnya ada di kabupaten kota, bukan di wilayah. Ya, bukan di wilayah. Pegadaian itu ada di kabupaten kota, bukan di wilayah, hanya memanajemen saja. Tapi ini kita mulai. Coba kita pancing dengan kegiatan-kegiatan wilayah. Ini banyak yang sholat, sehingga banyak ini kita kalau foto pun agak sedikit apa-apa. Ini teman-teman mesti oman, ya. Kalau foto cuma beberapa orang, ini ada ya. Oke, baik, kita hadir, kita bisa berdiri, tapi sebelumnya kita minta Bang